Karena banyak begitu teman-teman. Masuk Kristen ujung-ujungnya modus aja masuk Kristen. Modus banyak, banyak. Pura-pura masuk Kristen, habis itu apa? Ujung-ujungnya modus. Jangan seperti itu. Jadi kepada para penatua-penatua, para gembala-gembala harus diperiksa dulu nih. Orang-orang yang mau masuk Kristen benar-benar sungguh-sungguh ya. Harus bertobat dulu seperti itu. Karena kekristenan bukan soal identitas, bukan soal KTP, bukan soal cuman main-main selam-selaman air, enggak begitu. Tapi bagaimana esensinya seseorang itu menjadi hidup baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Ayo. Silakan ya teman-teman muslim yang lain. Silakan mari kita diskusi lagi. Oh si Wafi. Si Wafi ini saya. Oh sudah ya Kalimantan. Mengajak saya ini. C. Tumben-tumbenan berani. Siapa yang takut sama kamu? Oke. Baik. Ayo kita diskusi dengan baik ya. Tapi jangan kejang-kejang ya. Perasaan aku dari dulu baik-baik aja. Oke, baik. Ayo kita mulai ya. Kita mulai. Kan... Silakan. Ini tema kita ini nih. Saya manggilnya apa ini? Masa panggil Dayak gitu? Nanti kan nggak enak sama Dayak-Dayak yang lain yang Kristen-Kristen. Saya panggil apa ini? Kamu mau panggil aku apa? Panggil Mbak aja dah. Oke, ya. Mbak Mualaf. Oke, Mbak Mualaf. Begini. Saya ini sedang membahas ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada suatu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar dia, mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab. Sampai mukanya itu berubah merah, membara. Dia bilang begini. Edis. Waduh, saya lagi ngomong dipotong. Kayaknya dia udah gak kuat lagi. Gimana? Bukan gitu mata lalat. Saya panggil kamu mata lalat aja atau gimana? Iya terserah lah, mau mata lalat mau apa terserah. Yang penting saya membicarakan kepada kamu apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam agama Islam. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, kenapa ketika temannya membawa Taurat dan Injil Muhammad marah-marah? Coba jelaskan kepada saya. Kamu tuh hanya bisa dongeng aja, Edis. Dan yang kamu katakan itu semuanya itu tidak ada kebenarannya. Oke, baik saya tunjukkan sama kamu ya. Tinggal tunjukkan datanya aja. Oke, baik saya tunjukkan. Kenapa tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Itu karena yang kalian punya itu adalah kitab yang palsu. Jadi karena tidak ditemukan berarti sekarang nuduh palsu. Ada kenyataannya memang iya, itu yang palsu. Makanya kalau kamu belajar itu jangan setengah-setengah. Di zaman Muhammad, kitab Taurat masih asli. Gara-gara tidak ditemukan namanya berubah jadi palsu. Karena memang kalian suka yang palsu-palsu kan? Seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana ini gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa atau bagaimana? Karena memang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukakan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah? Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar membawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi mualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan. Bagaimana Muhammad marah ya, nih saya tunjukkan hadisnya. Ya. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Saya balikkan kamera saya. Bagaimana Muhammad marah kepada Umar gara-gara Umar membawa Taurat dan Injil. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih,
Saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih. Ini tertulis. Hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15 6. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya bacakan. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan. Nih. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Sekarang udah percaya? Percaya sama kamu, Edis, sama aja. Percaya dengan betul kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang... Oke, baik. Saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu, Edis. Karena jadi kamu hadisnya selalu gimana? mencari Oke, sesuatu yang kalau gitu palsu. saya mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu, Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya. Nih, saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, Nih. kamu kirim lagi, emang saya suruh kamu kirim. Apanya? Ini dengarkan. Dengarkan ya, nih. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyanan likulli syai, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian dia membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiruhu, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibnu Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibnu Khattab? Dalam ayat yang lain dijelaskan maknanya ya, asyakun anta Ibnu Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang coba? Mata lalat. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi Kamu hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, Sama seperti sekarang begini, gini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak kamu maksudnya tuh mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci, Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab ketika membawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah? Apakah engkau ragu-ragu ya Umar bin Khattab? Loh, masa ragu-ragu? Lo justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah.
Gara-gara Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil. Nyata bahwa sebenarnya Dari mana Muhammad. kamu tahu muka Muhammad itu merah, Edis? Bagaimana? Dari mana kamu tahu muka Muhammad Di itu dalam merah? hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur, wajar Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari sesuatu Lu yang giliran, salah. masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang-bilang saya bohong. Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba? Begini Mbak ya. Apapun yang kamu Begini. sampaikan itu semua Begini. kebohongan, Edis. Begini, saya panggil Kak deh lah. Saya menghargai kamu lah ya. Saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf Saya ya. nggak perlu harga dari kamu, karena memang nilai saya Nah, tinggi. kan marah kan? Marah, Saya ngambek. nggak marah, Edis. Ngapain saya Ngambek. harus marah? Ngapain saya harus Nanti marah? kalau ngambek-ngambek nanti cantiknya hilang. Ya? Edis, Begini. cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lah. Gini, sekarang begini. Intinya yang saya bilang sama kamu gini, saya hanya memberitahukan kepada kamu apa yang tertulis di dalam riwayat-riwayat Islam. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-urangi. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa saya fitnah, nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas, saya bilang. Lompat saya dari Monas. Kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu tidak di Indon, Edis. Kalau Oh, kamu- dari dulu udah saya bilang. Saya sudah bilang itu dari dulu. Nggak ada saya Kamu ceritanya memang itu tidak di Indon, memfitnah. makanya kamu berani ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini debat Nggak kusir. begini, nggak begitu, Coba Edis. tunjukkan di begini, mana nggak saya begitu, pernah Edis. melakukan fitnah. Coba Banyak di mana sekali saya pernah fitnah? kamu, Edis. Contoh, kasih satu contoh. Satu contoh yang nyata apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya fitur-fitur Apa? kamu. Nih, semua background saya siap. Semua background saya ini, saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, nih, saya kasih nih. Nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah, Edis, kamu tuh jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar Loh, aja. sekarang begini loh, Kamu itu coba beraninya di begini luar Mbak aja, Mualaf, Edis. Kak Kamu hanya Mualaf, beraninya dengar. pas lagi di luar negeri Aduh. aja. Kalau kamu di Indon, Ini kamu gimana berani. nih? Ini mana lah nih? Suka-suka kamu aja nulis. Jadi begini Suka-suka teman-teman kamu ya, aja nulis, karena ya. mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu, apa sih? Untuk apa menjawab sesuatu kepalsuan? Iya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab, kan? Kamu sendiri udah tahu Kaum kebenarannya, muslimin, tapi kamu bohong. kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Itu. Kosong, seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana? Bagaimana ini pembina mualaf-mualaf? Saya kasih saran sama Edis, kalian, justru tolong saya mualaf itu kasihan dibekali sama ilmu. kamu, Edis. Justru saya kasihan sama kamu, Edis. Kok kan malah bahas Terlihat kasihan? terlihat kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok Aslinya malah kamu bahas kuat. kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Emang iya? Emang iya? Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak Kalau mualaf kamu yang merasa cantik. saya Dengar dulu, kosong, dengar Edis. ya, Kamu dengar. saya dulu. Dengar Jangan dulu. kamu minta didengar terus, Benar nanti atau kamu nggak bisa tidak? dengar. Benar atau tidak bahwasanya Kamu tidak dengar ada aku nabi dulu. yang kena Mata sihir? lalat, kamu dengar aku dulu. Kamu dengar aku dulu. Kamu Benar tuh atau dari tidak? dulu. Tidak ada nabi yang kena Kamu sihir itu kecuali tuh Muhammad. penyakit kamu kayak gini, Edis. Oh, kan? Kamu maunya didengar tapi kamu nggak mau dengar. Oke, silakan coba. Kalau kamu merasa aku kosong, ngapain kamu ngikutin aku? Karena aku ada isinya. Kamu makanya kan yang datang ke ngikutin aku. sini. Banyak orang ngomong Siapa gini. yang datang ke kamu? Bang, coba Bang ajak diskusi Dayak mualaf. Dia ngaku-ngaku mualaf, terus dia ngaku-ngaku ngerti Kristen, ngerti Islam. Sekarang giliran Kenapa? dipraktekkan, Kenapa? nggak ngerti Kenapa apa-apa kamu soal nggak agama terima? Islam. Kamu nggak terima dengan aku mengatakan diri aku Islam, dengan mengatakan diri aku Justru mualaf. sekarang kita jadikan pembuktian. Ayo kita buktikan. Apakah kamu betul-betul memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam atau tidak? Dari tadi kita tanya nih.
Masalah Justru hadis. saya bangga dengan Masalah kamu hadis bilang Muhammad berkata yang marah seperti kepada itu, Umar Edis. bin Aku Khattab. mualaf Masalah baru 2 hadis tahun, Muhammad tapi kena kamu tidak sihir. berekspektasi Tapi dengan nggak aku sangat ada. tinggi. Berarti kamu memang mengakui Nggak ada aku kamu tuh menjawab. pintar, Edis. Ini Dengan 19.000 kamu begini, mengikuti aku dari awal. di sini 19.000 orang ini di TikTok melihat, di YouTube belum lagi ada berapa ribu, ya. Coba tunjukkan kepada orang banyak khalayak ramai ini, coba. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabanmu? Coba. Apa? Jadi Macet. kalau yang percaya sama ya begonya sama bego. Memang Loh, itu ada ini bukan, teman-teman. loh, ini namanya memang ada. Tapi argumentum semuanya ad itu hominem. ada penyebabnya, Tahu nggak ada argumentum ad sebabnya, hominem dan itu apa? Ada penjelasannya. Nah, seperti Edis nih teman-teman. 1.900, hampir 20.000. Ada berapa di situ teman-teman? 20.000, udah dibilang 20.000. Saya lihat di sini, saya nggak percaya sama Silakan. kamu. Nggak percaya karena memang Ngapain kalian percaya sama kamu? Orang munafik kayak kamu. kalian percayanya sama Bukhari yang mengatakan Muhammad kena sihir. Oh, gimana? Jikalau ada seorang orang kafir membawa informasi kepada kamu, janganlah kamu langsung percaya dan jangan juga kamu langsung tidak percaya. Tapi diperiksa dulu. Ini kalian langsung nggak percaya apapun yang diberitakan oleh kafir, maka tidak dipercaya. Nggak boleh begitu jadi orang Nah, Islam. itu kemusuhan Janganlah kalian. kebencianmu Orang kafir terhadap seperti suatu kalian yang kaum busuk seperti itu membuat hanya bisa kamu main dari tidak belakang adil saja. terhadap mereka. Betul. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul. Betul nggak? Ini malah 20.800 orang sekarang. Hampir 21.000. Yuk, di hadapan 21.000 orang. Apakah jawaban seorang mualaf ketika disuguhkan fakta bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Silakan. Udah gelagapan dia. Ayo, silakan. Jangan kabur. Jangan telepon Zulkifli M. Abbas atau Nur Alim. Atau suruh sajalah telepon Adi Hidayat boleh, telepon Abdul Somad boleh. Ayo, silakan. Siapa yang mau ditelepon? Bahkan saya menantang Abdul Somad Adi Hidayat untuk diskusi dengan saya. Ayo. Nggak level mereka lawan kamu, Edis, orang sampah. Bilang aja takut. Kotoran kayak kamu ngapain, Edis? Dari Lawan, tadi, ya Allah. begini. Oke, saya jawab. Dari tadi, macam-macam logical fallacy, macam-macam kesesatan logika. Salah satunya adalah argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Nggak tahu, namanya juga mualaf. Oke, argumentum ad hominem adalah sebuah argumen kecacatan berpikir. Dia bukan membantah argumennya, tapi dia bantah orang yang ngomong. Gara-gara yang ngomong orangnya hitam. Gara-gara yang ngomong orangnya dekil. Makanya argumennya menjadi salah. Apa itu logika macam apa kayak begitu? Ngajar. Justru Ngajarin item-item mereka begini ini pakai keren, domba-domba begini nih, item-item kurang keren. Jadi begini ya, Dayak Mualaf, Mereka ini kurang dengarkan. ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kalian. Nah kan, itu karena kamu argumentum ad hominem. Tidak menjawab pertanyaan tapi malah, nah kabur dia teman-teman. Dia saksi mata ya. Kalian menjadi saksi bahwasanya dia kabur. Nah, jadi yang inbox saya mengenai Dayak Mualaf ya, sekarang sudah tertunaikan keinginan kalian. Bang, coba sekali-kali masuk tuh.